Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jadi, jika kalian perhatikan di video yang sebelumnya atau di video yang sebelum video ini, saya mencoba untuk berbagi cerita mengenai mengapa kita membutuhkan UX design pattern, mengapa kita membutuhkan design pattern, mengapa kita membutuhkan design principle sebagai tool untuk membantu kita, terutama ketika kita mulai bekerja di level structure, level skeleton, dan level surface. Nah, di video kali ini, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, saya mencoba untuk berbagi secara lebih detail satu desain prinsipal yang paling favorit buat saya. Kenapa? Karena ya saya ingin menyebarkan saja lah istilahnya. Karena desain prinsipal ini dibuat oleh salah satu tokoh di bidang HCI yang juga merupakan favorit saya, one of the founding father, salah satu penemu konsep dasar UX, bahkan bisa dikatakan istilah UX itu sendiri, user experience itu sendiri dibuat oleh beliau. Jadi saya ingin share tentang Donald Norman yang setelah baca bukunya, setelah mencoba untuk memahami filosofinya, saya menjadi benar-benar menjadi sadar bahwa ketika kita melakukan desain, maka fokus kita adalah bagaimana kemudian kita memberikan bagaimana kita memberikan pengalaman yang terbaik kepada user kita. Sehingga fokusnya sekali lagi, saya sampaikan di bab 1, fokusnya bukan pada bagaimana kemudian kita membuat sebuah produk, bagaimana kita membuat sebuah sistem interaktif, bagaimana membuat kita sebuah aplikasi. Jadi fokusnya adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan pengalaman yang terbaik kepada user kita. Nah, alat, produk, sistem interaktif, aplikasi yang kita buat ini adalah sebuah media, sebuah cara untuk membantu terwujudnya user experience tersebut. Sehingga banyak sekali filosofi beliau yang menarik buat saya. Kemudian salah satunya saya menemukan konsep mengenai 7 Fundamental Principle of Design yang dibuat oleh beliau, dan disitulah kemudian saya sedikit menjadi terbuka dan lebih menyenangi konsep desain itu. Sehingga kemudian muncullah keinginan untuk belajar ilmu-ilmu HCI yang lain. Sekali lagi, tidak berarti kemudian kalian harus pakai ini, tidak berarti kalian harus menomorsatukan metode ini atau prinsipal desain ini. Terbukalah selas-selasnya dengan desain prinsipal yang lain, misalnya punya Schneiderman, punya Tognazini, atau terbukalah dengan desain rule, misalnya punya OS X, punya Microsoft dan lain-lain. Terbukalah dengan desain pattern, karena sekali lagi itu adalah cara yang terbaik untuk menjadi seorang UX designer dengan mengikuti tren dan juga tidak melupakan masa lalu. Tetapi di sini saya menyampaikan salah satu fundamental dalam desain, yaitu prinsipal desain prinsipal yang dibuat oleh Donald Norman, yaitu 7 Fundamental Principles of Design. Dan sekali lagi, prinsipal ini sangat umum seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, sehingga bisa dipakai, bahkan tadi saking umumnya prinsipal Donald Norman ini bisa dipakai di mana saja. Mau bikin ruangan, mau bikin kursi, mau bikin meja, mau bikin suatu rumah dan macam-macam, bahkan bikin aplikasi itu sendiri. Ya, oke, tanpa menunggu lebih lama, kita akan mulai pembelajaran di video ini. Oke, sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai 7 Fundamental Principles of Design, saya mungkin akan sedikit cerita latar belakang mengapa konsep 7 Fundamental Principles of Design ini bisa muncul. Jadi, pertama, mungkin saya bisa mempertunjukkan, inilah Donald Norman yang tadi saya bilang sebagai salah satu founding father of HCI. Bahkan istilah user experience pun sebenarnya lahir dari penggunaan kata yang disampaikan oleh beliau di bukunya. Salah satu idola saya di dunia desain, saya membaca bukunya, saya mencoba memahami bukunya, dan tadi saya bilang keren sekali, membuka mata saya terhadap apa itu desain, bahwa desain itu bukan sekedar gaspol ngoding, bahwa desain itu bukan sekedar bikin tampilan yang bagus, bahwa konsep desain itu sebenarnya adalah bagaimana kita membuat aplikasi yang memudahkan dan juga berguna untuk user kita. Sehingga dari situlah kemudian saya tergerak untuk lebih banyak mendalami mengenai ilmu HCI. Dari situ kemudian saya membaca banyak buku lainnya yang dibuat oleh Jenny Priest, Alan Dix, kemudian Schneiderman sendiri, kemudian Jesse James Garrett, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, kenapa kemudian bukan kenapa. Apa sih yang ditemukan oleh Donald Norman dalam dalam konsep desain beliau? Jadi dalam konsep desain beliau, sebentar saya tampilkan. Jadi
ketika kita melakukan desain, jadi beliau menemukan bahwa ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi, jadi sudut pandangnya adalah kita adalah seorang user yang ingin menggunakan aplikasi pertama kali. Jadi ini sudut pandang itu yang akan kita ambil. Konteksnya itu supaya kalian pahami. Lupakan requirement, lupakan proses yang sudah kita alami dari level strategi sampai level level scoping. Lupakan dulu proses desain kalian. Kita akan keluar jauh daripada apa yang sudah kita pelajari selama ini. Agak sedikit minggir sedikit. Jadi kita mulai dengan membayangkan diri kita menjadi seorang user. Nah, ketika user menggunakan aplikasi pertama kali, tentu di situ akan muncul pertanyaan. Dan pertanyaan itu sebenarnya tidak hanya muncul di diri kita, tapi juga di diri aplikasi yang kita gunakan. Maksudnya seperti apa? Secara umum, saat kita pertama kali menggunakan aplikasi, tentu ada pertanyaan dalam diri kita. Ini aplikasi apa? Ya mungkin nggak harus aplikasi, bisa produk. Ini produk apa? Cara makainya bagaimana? Apaan sih ini? Ini bisa ngapain aja dan macam-macam. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah suatu pengalaman yang selalu dirasakan oleh setiap orang ketika pertama kali, ya tadi saya bilang pertama kali bersentuhan atau menggunakan sebuah aplikasi. Dan di sisi lain, aplikasi yang kita gunakan, sistem interaktif yang kita gunakan pun juga bertanya-tanya. Ini orang bisa pakai dengan benar nggak sih? Ini orang ngerti nggak sih apa yang dilakukan? Ini orang ngerti nggak sih? Dan macam-macam sebagainya. Sehingga memang ada istilah beginner user, orang yang memang pertama kali menggunakan aplikasi dan tidak punya bayangan apapun sama sekali. Sehingga menurut Donald Norman, disinilah muncul yang dinamakan sebuah gap. Atau kalau dalam bahasa beliau yang lebih resmi, beliau lebih menyebut istilahnya gulf atau jurang. Jadi ada jurang antara kita dengan aplikasi yang kita gunakan. Sehingga menurut beliau, andaikan kita menjadi seorang expert, seorang yang benar-benar ahli menggunakan aplikasi itu, maka bisa dikatakan jurang di antara kita dengan aplikasi itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, ketika kita pertama kali menggunakan sebuah aplikasi, tentu ada sebuah jurang. Nah, ketika kita menjadi expert, maka jurang ini bisa dikatakan mengecil, bahkan tadi saya bilang tidak ada. Dan yang saya suka dari buku yang dituliskan oleh Donald Norman adalah, beliau mengakui bahwa jurang ini tidak mungkin langsung hilang. Beliau mengakui bahwa setiap orang pasti akan mengalami jurang ini. Artinya bukan terus kemudian kita bikin aplikasi yang nggak ada jurangnya sama sekali, itu jelas tidak mungkin. Itu satu hal yang saya suka dari perkataan beliau, bahwa orang itu bisa salah, orang itu bisa lupa, orang itu perlu belajar, orang itu perlu tahu, orang itu perlu berlatih. Itu satu hal yang dipercaya oleh Donald Norman. Hanya saja Donald Norman mengatakan di bukunya, kalau orang harus belajar terus-menerus, harus berlatih terus-menerus, sampai akhirnya tidak jelas kapan dia akan selesai belajar, kapan dia akan selesai berlatih, atau dalam artian dia belajar terus tapi ilmunya nggak nambah. Masih lumayan, kalau nambah kan berarti belajar hal baru. Tapi kalau itu terus, berlatih itu terus, artinya nggak ada progres, nggak ada perkembangan. Nah, ketika ini yang terjadi, disitulah kemudian Donald Norman mengatakan ini adalah sebuah bad design. Jadi bad design bukanlah suatu desain di mana orang itu kemudian tidak bisa menggunakannya. Tapi bad design itu dikatakan adalah sebuah konsep di mana sebuah aplikasi, sebuah produk ternyata membuat orang membutuhkan waktu lama sekali, bahkan seakan-akan tidak ada progresnya untuk berkembang. Ini satu yang saya suka dari pola pikir beliau. Sehingga dari sinilah saya selalu mengatakan kepada kalian bahwa dalam dunia HCI, perfect atau kesempurnaan itu sulit untuk dicapai di percobaan pertama. Maka tugas kita adalah kemudian mencari tahu mana yang salah, kita pertahankan yang benar, kita ulangi terus-menerus iterasinya, sampai akhirnya kita sampai di satu titik di mana kita mengatakan itu cukup. Nah, bisa saja itu karena memang sudah sempurna, atau ya seperti yang pernah saya katakan, kita sudah kehabisan uang, atau kita sudah kehabisan waktu. Nah, kenapa jurang ini bisa muncul? Nah, itulah yang kemudian dicoba diterangkan oleh Donald Norman. Jadi jurang ini bisa muncul karena dua hal. Hal yang pertama adalah apa yang disebut dengan gulf of execution atau jurang eksekusi. Apa yang dimaksud dengan jurang eksekusi? Jadi, ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi, salah satu pertanyaan yang muncul adalah, ini bisa ngapain? Saya bisa ngapain? Kita pertama kali buka Photoshop, mungkin pertanyaannya, ini aplikasi apa? Saya bisa ngapain aja? Ketika kita pertama kali buka CorelDRAW, ini bisa ngapa, saya bisa apa? Ketika kita buka Premiere, ketika kita buka Visual Studio, apapun. Pertanyaan kita pasti itu, kita bisa ngapain aja. Nah, inilah yang dinamakan jurang eksekusi. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan aplikasi ini? Oh, ini ada tombol ini buat apa? Itu ada tabel ini buat apa? Oh, itu ada icon ini buat apa?
Kenapa ketika mouse saya gerakkan ada perubahan bentuk mouse dan macam-macam. Ini apa? Saya bisa ngapain? Sehingga bisa dikatakan gulf of execution ini sebenarnya adalah gap yang muncul antara keinginan kita dengan apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi. Jadi kalau kita berpikir, oh aplikasinya bisa nge-save ini, benar nggak dia bisa nge-save? Kalau nggak bisa, disitulah muncul jurang. Kalaupun oke, aplikasi bisa nge-save, saya juga pengen nge-save, cara nge-save-nya bagaimana? Kalau saya tidak tahu cara nge-save-nya itu juga sama saja. Sehingga bisa dikatakan kayak, oh kamu kalau mau pakai aplikasi, dari sudut pandang aplikasi ya, dari sudut pandang aplikasi, oh sebagai user kamu harusnya seperti ini, A, B, C. Tapi saya tidak tahu itu, maka inilah muncul gap. Saya tidak kepikiran bahwa untuk menggunakan aplikasi itu harus A, B, C. Saya tahunya X, Y, Z. Kan nggak sama, gap. Nah, disitulah namanya jurang eksekusi. Saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi seharusnya. Itu jurang eksekusi. Tetapi hal ini tidak cukup. Karena ada jurang yang lain, dan jurang ini kemudian dinamakan gulf of evaluation, jurang evaluasi. Saya tidak tahu apa yang barusan terjadi. Jadi bisa saja kan kalau namanya orang baru nyoba aplikasi, misalnya kalian baru nyoba main game, kalian kemudian pakai apa yang kemudian di dunia game dikenal dengan istilah mash button, semua tombol dipencet. Atau misalnya dipencet tombol X, dipencet tombol W. Nah, kenapa kita menekan-nekan tombol seperti ini? Karena kita ingin mengetahui tombol ini kalau dipencet seperti apa. Oh, itu ada tulisan save. Kalau saya tekan seperti apa? Oh, ini ada drop down. Kalau saya pencet seperti apa? Kalau saya ketik seperti ini hasilnya apa? Kalau misalnya password sama username-nya saya bedakan seperti apa? Jadi kita pasti akan pelan-pelan menutup gulf of execution itu dengan melakukan coba-coba. Percayalah, itu hal yang paling manusiawi yang bisa kita lakukan. Ya, kalau yang cerdas tentu baca tutorial dan macam-macam. Tetapi secara natural, secara alamiah, cara kita mempelajari sesuatu adalah dengan mencoba-coba, trial and error. Nah, dengan banyak mencoba, tentu itu adalah suatu usaha untuk menutupi, untuk mengurangi jarak jurang dari eksekusi ini. Tetapi, ketika misalnya kita mencet tombol dan kita nggak paham apa yang terjadi, misalnya habis menekan tombol, tiba-tiba nggak ada reaksinya. Habis mencet tombol, ada sesuatu yang berubah, tapi kita nggak tahu berubah. Atau kita misalnya di internet, kita ngetik google.com dan tiba-tiba muncul error 404. Dan kita nggak ngerti apa maksudnya error 404. Atau kita main game, habis kita mencet sesuatu, tiba-tiba crash. Nah, artinya secara eksekusi, kita sudah mencoba untuk melakukan sesuatu. Sistemnya sudah menerima input kita. Sistemnya sudah menerima aksi dari kita. Sehingga harapannya ada reaksi, ada timbal balik, ada feedback dari sistemnya. Nah, ternyata feedback ini tidak bisa kita pahami. Timbal balik ini tidak bisa kita rasakan. Bahkan mungkin kita nggak tahu kalau ini sistemnya bekerja ya, dan macam-macam. Nah, disitulah kemudian dikenal gulf of evaluation, yaitu ekspektasi kita terhadap output itu berbeda dengan cara si sistem itu menyampaikan outputnya. Jadi kita berharap, oh kalau seperti ini nanti minimal, kalau misalnya kita ketik google.com, nanti keluar halamannya Google. Ternyata nggak keluar halaman Google, keluarnya error 404. Nah, kita kan jadi bingung. Ini kenapa kok ada error? Harusnya kalau saya pencet start, gamenya mulai. Kok malah crash? Ada apa ini? Ini ada perbedaan nih antara ekspektasi saya bahwa harusnya gamenya start dengan kenyataan bahwa gamenya tiba-tiba crash. Nah, ini namanya gulf of evaluation. Sehingga ketika kita melakukan coba-coba, kalau kita bisa pelan-pelan memahami feedbacknya apa, di situ kemudian kita pasti akan belajar suatu saat. Oh, kalau ini tak naikkan, misalnya apa? Misalnya ada tombol power. Power, kita nggak tahu itu tombol power. Kita nggak pernah pakai aplikasi sebelumnya. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau ini pelan-pelan kita naikkan, tiba-tiba suaranya mengeras, di situ kita belajar. Oh, aksi ini, eksekusi ini, evaluasinya adalah suaranya mengeras. Oh, kalau saya balik aksinya, saya balik eksekusinya, evaluasinya adalah suaranya mengecil. Kan enak itu. Kita coba-coba dapat suatu feedback dan kita bisa memahami feedbacknya. Kita coba-coba, kemudian dapat feedback. Feedbacknya bisa kita pahami. Kita coba-coba, dapat feedback, feedbacknya bisa kita pahami. Nah, inilah proses di mana kita belajar menggunakan aplikasi. Sehingga dalam dunia Norman, beliau mengatakan bahwa kalau memang kita bisa tahu, kita bisa ngapain saja, maka otomatis pelan-pelan kita akan belajar. Artinya kalau kita tahu kita bisa mengeksekusi apa saja, kalau kita bisa mempersempit jurang eksekusi, maka di situ kita punya momen untuk belajar. Tapi di sisi lain, selama kita tahu bahwa hasil eksekusi kita itu apa bisa kita pahami,
Misalnya setiap mencet tombol hasilnya apa bisa kita pahami, setiap mencet drop down hasilnya apa bisa kita pahami, maka di situ juga akan membuat kita menjadi lebih ahli menggunakan aplikasi. Sehingga kuncinya menurut Norman adalah penting untuk mencoba mempersempit dua jurang ini sekaligus. Sehingga kalau dalam bahasa yang lebih manusiawi, suatu desain yang bagus seharusnya bisa membuat orang paham. Dia bisa ngapain aja, kemudian hasilnya, hasil dari dia ngapain itu apa, dia juga bisa paham. Eksekusinya apa bisa dipahami, evaluasinya apa juga bisa dipahami. Nah, itulah yang kemudian menjadi kunci bagaimana membuat interaksi yang baik versi Norman. Ya kadang-kadang kita hanya tahu, oh saya kasih tombol deh, tapi kalau dia nggak paham maksud tombolnya percuma, makanya Gulf of Evaluation berguna. Tapi kalau dia paham bahwa ada feedback-feedback yang bagus, tapi dia nggak tahu cara mencet tombol dan macam-macamnya juga percuma. Nah, disitulah kemudian perlu untuk bisa mengurangi kedua-duanya. Nah, makanya dalam dunia Donald Norman, bagaimana kemudian kita bisa membedakan sesuatu yang good design dengan sesuatu yang bad design. Nah, dari situlah kuncinya ada dua, yaitu discoverability dan understanding. Artinya apa? Artinya dengan discoverability, kita tahu kita bisa ngapain saja. Jadi kalian bisa bayangkan kalau tombolnya sifatnya tersembunyi. Atau misalnya ada tombol power di laptop, misalnya tombol power di laptop, tombol powernya di bawah laptopnya. Jadi kayak kalau ada laptop itu dia di bawahnya seperti ini. Atau misalnya apa? Misalnya tombol untuk nyalain AC tapi tombolnya ternyata terletak di atas AC-nya, nggak dikasih remote control. Itu kan tersembunyi. Jadi kalau sesuatu serba tersembunyi, terus gimana dong kita cari tahu cara mengeksekusinya? Maka jelas jika sesuatu dibuat tersembunyi, jika discoverability-nya rendah, sesuatu dibuat dikit-dikit tersembunyi, akibatnya adalah kemudian jurang eksekusinya membesar. Tapi kalau kita mudah menemukan sesuatu, kita mudah untuk berkreasi, kita mudah untuk kemudian tadi coba-coba, pencet-pencet dan macam-macam, maka pelan-pelan jurang eksekusinya akan menurun. Di sisi lain, kalau kita paham apa yang barusan kita lakukan, kalau kita paham hasil coba-coba kita seperti apa, understanding, maka jurang evaluasinya juga akan menurun. Tapi kalau kita nggak paham, ini habis tak pencet tombol artinya apa ya? Ini habis drop down-nya tak klik artinya apa ya? Kok ini bisa error, kenapa ya? Kok ini nggak jalan-jalan, kenapa ya? Kok ini crash, kenapa ya? Berarti kan kita tidak dapat understanding. Artinya gulf of evaluation-nya melebar. Sehingga menurut Norman, sekali lagi, kunci untuk membuat aplikasi yang bagus, desain yang bagus adalah bagaimana kita bisa mencapai discoverability dan understanding. Nah, bergerak dari situlah kemudian lahir yang namanya Norman 7 Fundamental Principles of Design yang terdiri atas 7 conceptual model, affordance, signifier, constraint, feedback, mapping, dan discoverability. Nah, di bagian video berikutnya saya akan membahas ketujuh prinsip ini sambil memberikan sedikit contohnya baik itu di dunia aplikasi maupun di dunia non-aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat bagian video yang berikutnya. Jadi, prinsip yang pertama adalah prinsip mengenai konseptual model. Nah, ini agak lucu. Lucunya bagaimana? Jadi, kalau kalian perhatikan, istilah konseptual model itu kan sudah saya sampaikan di bab 15, yaitu model top level yang menggambarkan operasi, cara kerja, atau struktur dari suatu sistem. Jadi, memang itu istilah konseptual model. Tetapi, istilah konseptual model ini kemudian didefinisikan ulang oleh Norman untuk menggambarkan hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Nah, nanti saya akan masuk ke definisinya, tapi minimal saya ingin kalian memperhatikan beberapa contoh berikut ini. Ya, jadi saya akan mencoba untuk menunjukkan beberapa gambar. Silakan di pause kalau terlalu cepat. Jadi saya ingin melihat apa reaksi kalian. Saya ingin melihat. Ya, saya coba kalian bereaksi lah dengan aplikasi ini. Saya juga nggak mungkin melihat, kita nggak pernah ketemu, kan cuma lewat video. Ya, oke. Kita mulai. Apa reaksi kalian melihat tampilan ini? Bisa di pause kalau kurang lama. Oke, bagaimana kalau ini? Oke, bagaimana kalau ini? Oke, mungkin 3 itu aja dulu. Jadi kalau kalian perhatikan, dalam contoh-contoh yang kita lihat tadi, kalian merasa kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayaknya ada yang nggak tepat cara pakainya. Ya kalau masih terlewat silakan dibalik sedikit aja videonya, kemudian tadi saya bilang di pause, dihentikan sedikit. Nah,
sebenarnya yang menarik adalah saat kita menggunakan aplikasi, sebenarnya otak kita itu mencoba untuk membangun gambaran bagaimana cara kerja dari sebuah aplikasi itu. Jadi kita tuh belum pakai, itu kita sudah punya gambaran. Bahkan ketika kita pakai pun kita sudah punya gambaran. Jadi kayak tadi, mungkin kalian nggak benar-benar menggunakan tekonya, mungkin kalian nggak benar-benar menggunakan pancinya, mungkin kalian nggak benar-benar menggunakan aplikasinya. Tapi kalian sudah punya gambaran. Kayaknya ini nggak bakal bisa dipakai dengan benar deh. Kayak ini nggak bakal bisa dipakai dengan pas deh. Kayaknya ada yang salah deh. Nah, jadi di kepala kalian tiba-tiba terbayang cara kerja dari sistem yang barusan kalian lihat itu. Nah, di dunia HCI, gambar yang ada di kepala kalian itulah yang kemudian dikenal dengan nama mental model. Jadi mental model itu adalah model yang ada di kepala user yang mencoba untuk menggambarkan cara kerja suatu sistem berdasarkan pola pikir user. Nah, yang menarik adalah mental model user ini sifatnya sederhana, sangat-sangat sederhana sekali. Kenapa? Karena waktu kita menggunakan aplikasi, kita tidak pernah membongkar aplikasi itu sampai benar-benar ke dalam. Contoh mental model misalnya seperti apa? Misalnya, ketika kita menggunakan Facebook misalnya, atau Instagram, atau Twitter, mungkin kalian nggak kebayang kalau di belakang sistem Facebook dan macam-macam itu ada puluhan router, ada puluhan server, ada puluhan bahkan mungkin ratusan server yang bekerja. Jadi bukan cuma kemudian standar klien server pakai satu server itu. Itu pun mungkin kalian nggak sadar kalau dia tidak ditempatkan di satu data storage. Jadi dia bisa saja ada satu server mungkin di US, satu server mungkin di Eropa, satu server mungkin di Asia, yang server itu saling terhubung menjadi satu. Tetapi ketika kalian berpikir, oh ini paling standar client server, cuma ada satu server dan macam-macam, itu sebenarnya bukan pola pikir yang salah, gitu loh. Itu adalah suatu mental model, suatu cara bagi kalian untuk mencoba memahami cara kerja suatu sistem. Sederhana sekali memang, tapi selama mental modelnya tidak salah, tidak benar-benar ngaco, itu nggak apa-apa. Walaupun sekali lagi, mental model itu tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Bahkan kalau zaman dulu lagi itu malah lebih lucu lagi. Orang mengira yang namanya komputer itu monitornya. Jadi bukan CPU-nya. Padahal yang namanya komputer itu ya prosesor, ya RAM, dan macam-macam. Dan justru yang paling berharga dari sebuah komputer itu adalah kotak CPU, casing CPU di dalam isinya itu semua, motherboard dan macam-macamnya itu. Tapi percayalah banyak orang yang berpikir bahwa yang namanya komputer itu ya layarnya itu. Ini namanya mental model. Jadi mencoba untuk memahami tapi dalam konsep yang sangat sederhana sekali. Atau contoh lain deh, kita nggak usah masuk komputer, kita masuk konsep yang sering saya pakai. Mobil misalnya. Mobil itu kalau kita perhatikan, di dalamnya terdiri dari banyak kabel, banyak pipa, dan macam-macam. Bahkan konsep mobil itu adalah kita, ya paling gampang ya, ketika kita menginjak gas, maka kemudian kita membuka semacam katup, yang katupnya itu kemudian mendorong bensin untuk kemudian dibakar, dan hasil pembakarannya itu menghasilkan suatu energi yang membuat kemudian mobil itu bisa bergerak. Kenapa mobil bisa bergerak? Karena tentu ada fungsi persneleng yang kemudian masuk ke kopling dan macam-macamnya itu, yang kemudian mengatur gigi kemudian mengatur ini bisa bergerak ke depan atau ke belakang, yang tentu kemudian pergerakan itu disesuaikan dengan suatu mekanisme ke roda dan macam-macam, panjang, ribet, nggak enak, ya nggak? Pertanyaannya, kita perlu tahu yang hal seperti ini nggak? Kalau kalian yang bikin mobil, jelas kalian harus tahu. Kalau kalian montir, jelas kalian harus tahu. Tapi kalau kalian yang menggunakan bensin, menggunakan mobil, maka konsep paling sederhana adalah, oh gas itu buat bergerak, rem itu buat berhenti atau melambat, ya kan? Kopling itu kemudian buat ganti gigi, setir buat belok kiri kanan, persneleng buat ganti gigi. Dah, as simple as that. Sebuah mobil yang tadi saya bilang cerita penggunaannya sangat ribet, sangat banyak dan sangat macam-macam itu bisa dibuat sederhana hanya dengan menjelaskan gas, rem, persneleng, kopling dan macam-macam. Nah, inilah yang namanya mental model. Sehingga seorang desainer tugasnya ada dua sekarang. Di satu sisi dia harus punya konseptual model secara lengkap dari sebuah aplikasi. Sama seperti ketika kita bikin mobil, kita harus punya konseptual model yang benar-benar mantap dari aplikasi kita. Strukturnya nanti mau seperti apa, flow-nya nanti mau seperti apa, kemudian habis itu information arsitekturnya nanti seperti apa, layouting-nya seperti apa. Kita harus punya itu. Seperti kita membuat mobil, kita harus tahu bagaimana isi mobil seutuh-utuhnya.
Tapi itu tugas kita di belakang layar. Tugas kita di depan layar, kenapa di depan layar? Karena itulah yang dilihat oleh si user. User nggak pernah ngelihat di belakang layar. User itu selalu lihatnya depan layar. Nah, tugas kita kemudian di depan layar adalah bagaimana caranya sistem yang kompleks ini kemudian bisa kita sampaikan dengan cara lebih sederhana. Makanya dalam dunia Norman mengatakan pentingnya kemudian kita punya yang namanya sistem image. Jadi kalau digambarkan kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, sehingga kita punya konseptual model yang ada di sebelah kiri warnanya kuning. Kita punya konseptual model dan konseptual model ini adalah sesuatu yang sifatnya kompleks, sifatnya ribet, sifatnya benar-benar utuh, lengkap, bahkan sampai ke dalam-dalamnya. Ada flowchart, ada tadi saya bilang layout, button, dan macam-macam. Nah, tetapi ketika ini mau ditampilkan ke depan layar, kita perlu kemudian membuat semacam image. Image seolah-olah ini adalah sesuatu yang sederhana. Nah, harapannya image inilah yang kemudian dilihat oleh user kita. Sehingga kemudian user itu punya gambaran yang sederhana tapi mendekati yang nyata. Jadi sederhana bahwa mobil itu cuma gas, persneling, kopling. Tapi mendekati yang sebenarnya bahwa memang gas itu untuk maju. Gimana cara majunya kita nggak peduli. Rem itu untuk berhenti. Gimana berhentinya kita nggak peduli. Oh, bahwa komputer itu, Facebook itu intinya saya bisa add friend. Saya bisa send message. Saya bisa cek timeline dan macam-macam. Gimana cara cek timelinenya? Kok bisa codingnya bagaimana? Mereka nggak perlu tahu itu. Gimana cara add friend-nya? Kok mereka bisa add friend? Caranya gimana? Nggak perlu tahu itu. Gimana cara registernya? Gimana kok bisa login? Mereka nggak perlu tahu itu. Nah, itulah yang namanya sistem image. Makanya, kita punya dua tugas. Di satu sisi, memang kita punya implementation model yang rumit. Itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Itu tugas kita. Karena implementation model yang rumit inilah yang nanti kita percayakan kepada programmer sama developer kita. Tetapi di sisi lain, kita perlu kemudian membuat model ini menjadi sederhana. Jadi ketika ditampilkan, jadi sudut pandangnya adalah ketika dia di belakang layar, dia mau ribbon nggak apa-apa. Jadi kayak acara TV, belakang layarnya kabelnya bertebaran kemana-mana nggak apa-apa. Tapi yang kelihatan di depan layar haruslah dalam bentuk yang paling sederhana. Harus bentuk yang paling mudah diingat oleh user, yang paling mudah diapalkan oleh user. Sehingga dengan konseptual model yang mendekati yang mudah, bukan mendekati yang mudah, yang lebih mudah diingat, lebih mudah dipelajari, lebih sederhana, disinilah kemudian akan membantu user untuk apa namanya, untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi itu sendiri. Ya, nah, bagaimana dengan bagaimana dengan contoh secara realnya? Jadi mungkin ada yang pernah dengar istilah apa namanya? Ada yang pernah dengar istilah onboarding experience? Onboarding experience itu jadi kayak experience ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi. Jadi kalau kalian sadar ketika kita menggunakan aplikasi, kadang ada beberapa aplikasi yang dengan baik hati memberikan semacam, ketika kalian menggunakan aplikasi, ada beberapa aplikasi yang memberikan semacam tutorial cara menggunakan aplikasinya seperti apa. Jadi saya coba kasih satu contoh di sini sebentar. Misalnya di Miro, simple as that. Jadi kalau kita menggunakan Miro di sini, nah ini kebetulan saya sudah pakai, jadi saya sudah skip beberapa. Tapi kalau kalian perhatikan, lihat di bagian sini ya. Nah, ini yang namanya onboarding experience. Nah, jadi kita di sini kita dikasih tahu, oh getting started. Kalau kita pencet, oh ada board basic dan macam-macam. Jadi ini sekali lagi konseptual model bukan tutorial ya. Jadi jangan disalahartikan tutorial. Tapi konseptual model itu adalah proses bagaimana kemudian kita bisa dibantu untuk memahami konsep cara kerja aplikasinya seperti apa. Salah satu caranya adalah dengan tutorial, tapi belum tentu dengan tutorial. Ya, oh seperti ini atau cara kerjanya. Nah, seperti itu. How to-nya, oh kayak gini toh. Help topiknya, oh apalagi yang lain, apalagi. Oh ada webinar, bukan yang lain. Nah, Academy misalnya, Academy Miro atau apa dan macam-macamnya seperti itu. Atau misalnya yang lain, misalnya kalau di Mentimeter, saya juga ada semacam itu. Nah, di sini biasanya kita ada
Kalau enggak, saya tampilkan yang di sini misalnya. Sekali lagi ini live ya. Soalnya saya sudah pakai. Kalau dulu waktu pertama kali buka, dia udah ada. Nah, misalnya ini example. Nah, di sini. Jadi di sini kita diberikan semacam contoh cara menggunakan aplikasinya. Ya. Dulu waktu saya pertama kali buka Mentimeter, dia banyak ngasih cara makainya dan macam-macamnya ada. Atau kalau enggak waktu kalian misalnya ini. Jadi selain welcome page, misalnya ada macam-macam kok. Bentar, butuh waktu. Nah, misalnya ini welcome itu juga semacam sebuah konseptual model sebenarnya untuk ngasih tahu ada welcome, nanti ini mau belajar bagaimana caranya simply start next dan macam-macam. Kadang-kadang kita terus tutorial kemudian kita skip. Nah, itu. Sebenarnya kalau kita nggak skip, sebenarnya dia merupakan cara untuk membantu kita mengenal menggunakan aplikasi. Jadi konseptual model itu, jadi sekali lagi bukan tutorialnya, tapi apa yang disampaikan di tutorialnya itu yang namanya konseptual model. Jadi konseptual model berarti tutorial Pak, bukan. Konseptual model itu adalah isi dari tutorialnya supaya kita lebih mudah memahami. Oh, intinya ini bisa send, ini bisa baca email dan macam-macam. Ada juga yang tour ini, yang mungkin pernah lihat ini, kalau mau use ini, pencet ini, seperti itu. Ini juga suatu usaha untuk membangun konseptual model. Ya, jadi nggak melulu harus tutorial, jadi bisa pakai tour atau kalau nggak pakai progress bar seperti ini. Sebentar. Atau mana progress bar? Ini bukan contoh yang bagus. Progress bar, jadi kayak kita udah bisa ini, habis itu kita bisa ini, terus kita bisa ini, seperti itu. Jadi itu semua adalah konseptual model, itu semua adalah usaha untuk membantu kita memahami bagaimana sih cara kerja aplikasi ini. Oh, ternyata di aplikasi ini ada fitur ini toh, ada fitur ini toh. Jadi biasanya memang itu adalah usaha dari si pembuat aplikasi untuk mengenalkan aplikasi itu dari sudut pandang yang paling gampang dipahami untuk membantu kita dalam membentuk mental model kita. Nah, konsep inilah yang kemudian dinamakan konseptual model itu. Sehingga tadi boleh kita punya sistem yang ribet, boleh kita punya konseptual model yang mendekati nyata yang benar-benar ribet. Tetapi ketika konseptual model ini disampaikan kepada user, maka kita punya tanggung jawab untuk menyampaikannya dalam bentuk yang mudah dipahami, yang sederhana, sehingga user tidak perlu mikir ribet, tapi dia sudah punya bayangan yang walaupun sederhana tapi benar. Gas, maju. Rem, lambat. As simple as that, sudah benar. Nah, itulah yang dinamakan konseptual model versi normal. Bisa nggak kalian melakukan itu? Itu akan menjadi tantangan. Bisa nggak hal yang ribet di belakang layar itu disembunyikan supaya ditampilkan dengan cara yang sederhana? Bisa nggak kabel-kabel yang lewer nggak jelas itu? Bisa nggak kemudian kelas-kelas yang banyak, modul-modul yang banyak terpisah, server yang macam-macam itu kemudian ditampilkan dalam bentuk yang sederhana. Nah, itulah yang menjadi tantangan, tapi itu juga menjadi kunci untuk membuat aplikasi lebih usable. Ada tipsnya nggak Pak untuk membuat konseptual model yang bagus? Ada, makanya kemudian muncullah 6 prinsip yang lain itu, discoverability, affordance, dan macam-macam itu sebenarnya semua adalah suatu cara juga untuk membantu user kita dalam membentuk mental model kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya akan masuk ke prinsip yang lainnya di bagian video yang berikutnya. Oke, di bagian sebelumnya saya menjelaskan mengenai konseptual model, yaitu bagaimana caranya kita bisa menampilkan aplikasi kita dalam suatu bentuk model yang paling sederhana. Yang walaupun sekali lagi tidak menggambarkan sistem secara tepat 100%, tapi minimal tidak 100% salah juga. Dan tadi tidak perlu ribet, yang penting sederhana. Mobil, yang penting gas itu maju, rem itu berhenti. Udah, kita nggak perlu menggambarkan pipa-pipa dan macam-macamnya. Tapi tadi saya bilang, konseptual model itu untuk bisa disampaikan dengan baik perlu suatu usaha.
Ya tadi bisa pakai tutorial, welcome message, progress bar, dan macam-macam. Tapi sekali lagi, kita nggak bicara masalah tutorialnya, kita nggak bicara masalah progress bar-nya, kita nggak bicara masalah welcome-nya. Yang kita bicarakan konseptual model itu adalah isi dari tutorial, progress bar, dan welcome tadi. Itu pun ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi, progress bar, tour, dan macam-macam itu kan pasti kita lihat. Tapi bagaimana kalau kemudian kita sudah menggunakan aplikasi yang kedua dan yang ketiga, dan yang keempat kalinya? Apakah kemudian kita harus kembali ke welcome, kembali ke progress bar, kembali ke tour? Kan enggak. Sehingga bisa dikatakan bahwa walaupun konseptual model itu bisa disampaikan menggunakan tour, welcome, dan macam-macamnya, tetapi alat ini atau pattern itu, ya pattern sekali lagi, pattern itu baru bisa kepake, hanya bisa kepake saat impresi pertama, saat pertemuan pertama, saat first impression. Second impression, third impression kita mungkin nggak mau buka tutorial lagi dan macam-macam, mungkin. Sehingga kita perlu menaruh cara-cara lain supaya konseptual model ini bisa tersampaikan dengan sempurna walaupun sudah digunakan kedua, ketiga, keempat, dan kesekian kalinya. Makanya di Norman ada 6 prinsipal yang lain, itu salah satu fungsinya adalah untuk mendukung user dalam membuat mental model yang lebih untuk mendukung user agar lebih mudah dalam membuat mental model, di mana harapannya mental model ini tadi mendekati konseptual model yang diharapkan oleh si pembuat aplikasinya. Nah, salah satu prinsipal yang mengarah ke situ adalah discoverability. Sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, discoverability berarti mudah untuk dicari. Kalau kita nggak tahu kita bisa ngapain, kalau kita nggak tahu apa saja yang bisa kita lakukan, maka percuma. Itulah sebabnya discoverability menjadi suatu hal yang penting. Bisa nggak kita nemuin kalau ada tombol? Bisa nggak kita nemuin kalau ada fitur A? Bisa nggak kita nemuin kalau ada logonya? Logonya bisa diklik, tahu nggak? Bisa nggak tahu kalau ternyata ada linknya di dalam suatu teks? Oh tahu, soalnya warnanya biru, ada underscore-nya. Nah, itulah. Jadi discoverability itu adalah kemampuan untuk membuat suatu aplikasi mudah untuk suatu fitur mudah untuk dicari. Ya. Nah, tetapi tentu kemudian kalau kita bicara mudah untuk dicari, apakah kemudian semua fitur harus ditampilkan? Misalnya apa? Word. Bayangin tuh, Word itu ada banyak fitur tuh. Ada mulai dari font, ada mulai dari paragraf, ada mulai dari reference, ada dari spelling, ada dari itu. Coba kalian bayangkan, begitu kalian buka Word pertama kali, kemudian semua fitur ditampilkan red gitu. Atau Photoshop, kalau kalian lihat Photoshop itu punya banyak fitur juga, mulai dari Magic Wand, lasso, kemudian ada untuk besarin, ngecilin, mengubah warna dan macam-macam, canvas dan macam-macam. Coba kalau kalian bayangin itu semua ditampilkan dari awal red gitu, tentu akan merepotkan. Nah, makanya discoverability itu bukan berarti kemudian kita harus menampilkan semua. Penuh layar kita nanti, apalagi itu layar desktop. Bayangin kalau layar HP, semua ditampilin gitu dari awal. Wah, itu pasti penuh, nggak akan bermutu. Nah, makanya ketika dibilang discoverability itu easy to discover, itu maksudnya adalah pertama, fitur-fitur yang sifatnya basic harusnya yang paling mudah ditemukan. Fitur-fitur yang sifatnya basic itu harusnya yang paling mudah ditemukan. Jadi kalau kita bicara Word itu ngapain sih intinya? Oh, ngetik. Ketika ngetik itu apa yang kita butuhkan? Oh, ganti font, ganti ukuran font, ngatur-ngatur spasi, ngatur-ngatur paragraf dan macam-macam. Nentuin apakah ini left and right, nentuin ini heading, nentuin apa macam-macam lah. Makanya kenapa kemudian ada satu tab khusus namanya home kalau nggak salah ya, atau apa saya lupa. Yang intinya disitulah terkumpul semua fitur yang umum. Fitur yang nggak umum ada, tapi ya kalau mau nyari lebih butuh usaha lah, maksudnya. Bukan berarti nggak bisa ditemukan, tapi lebih butuh usaha. Jadi sekali lagi, discoverability itu bukan berarti semua harus ditampilkan. Hanya sesuatu yang paling basic harusnya yang paling mudah ditemukan. Di sisi lain, sesuatu feedback, kan tadi saya bilang ada gulf of execution, fitur yang paling basic harus mudah ditemukan supaya gulf of execution-nya menjadi kecil. Tapi feedbacknya juga harus mudah ditemukan. Kadang pakai suaranya harus keras. Coba suaranya kecil kan nggak mudah menemukannya. Kadang pakai teksnya juga, misalnya feedbacknya dia ganti halaman. Kalau dia ganti halaman nggak kelihatan ganti halaman juga repot. Atau misalnya ada progress bar, nunggu dia kita pindah folder. Kita pindah folder 10 GB ke folder yang lain. Ya kita harus bisa tahu dong progress barnya letaknya di mana.
Kalau progress bar-nya hidden kan kita nggak tahu ini udah berapa menit, butuh berapa menit, udah berapa persen yang pindah dan macam-macamnya. Nah, makanya ketika kita bicara discoverability, fitur-fitur yang sifatnya basic, feedback-feedback yang sifatnya basic, dia harus selalu mudah ditemukan, mudah untuk ditangkap, mudah untuk dipahami, bukan dipahami, mudah untuk ditemukan dan mudah untuk ditangkap oleh user kita. Contoh misalnya simpel seperti ini. Kalau zaman dulu, wah, kalian bisa bayangkan zaman dulu tampilan seperti ini. Wah, kita harus benar-benar setting, koas, network, TCP, wah, itu nyebelin banget. Nah, ini yang namanya discoverability-nya kurang bagus. Karena untuk nyari NIS dan resolver itu kita benar-benar harus, wah, gitu. Iya, mungkin kita bisa pahami lah, Pak, tapi NIS itu kan di dalam TCP IP, di dalam network. Ya benar, tapi itu kan konseptual model secara sistemnya. Di belakang layar memang namanya NIS itu mungkin di dalam TCP IP dan network mungkin kita bisa mungkin saya bisa memahami pola pikir seperti itu. Tetapi kalau ini suatu fitur yang basic, kenapa nggak dia ditaruh lebih dekat ke setting lah? Kan lebih nyaman. Tapi nggak di belakang layar nggak seperti itu. Iya, itu di belakang layar. Makanya kan tadi saya bilang ada bedanya antara konseptual model di belakang layar dengan konseptual model yang ditampilkan kepada user kita. Contoh lain, saya pernah menyampaikan di awal kuliah. Ini tuh suatu sistem yang menyebalkan, ya. Power untuk shutdown-nya kalau di Windows 8. Letaknya bukan di kiri bawah tapi di kanan bawah. Padahal shutdown itu kan suatu fitur yang basic ya. Masa kita bisa nyalain komputer nggak bisa matiin komputer? Ditaruhnya bukan di kiri bawah kayak selama ini dipakai. Taruhnya malah di kanan bawah. Itu ide brilian siapa itu? Ya, ini fitur basic. Masa untuk nyari aja susah banget untuk nyarinya? Kan nggak masuk akal. Atau contoh lain, kalau zaman dulu ya, sekarang YouTube sudah nggak seperti ini. Tapi zaman dulu YouTube itu orang mungkin tidak tahu bahwa kalau kita mau ngeplay, kita bisa ngeplay itu tidak dengan memencet tombol play-nya. Jadi nggak harus ngeplay itu pencet ininya. Tapi kita bisa langsung mencet ke tengah layar. Sekarang sih sudah kelihatan. Karena sudah ada tampilannya kan sekarang kalau dia play pakai segitiga itu kemudian dia kalau stop pakai stop itu kan kelihatan. Tapi kan dulu nggak kelihatan. Dulu taunya kalau mau ngeplay ya harus ke sini. Kalau mau nge-pause ya harus ke sini. Sehingga ini yang namanya discoverability. Padahal kalau kita nonton video, fitur paling basic ya nonton videonya dan nyetop videonya. Makanya kita harus bikin lebih mudah lagi. Contoh misalnya, nih kalau di Word, tadi saya bilang ada Home. Semua fitur basic ada di sini. Kalau mau fitur yang non basic, ini ada tab lainnya. Nggak langsung kelihatan, ya nggak apa-apa, Bang. Memang bukan fitur basic. Atau kalau di Paint, nih lihat fitur-fitur basicnya semua di sebelah kiri. Sama kayak di Photoshop, fitur-fitur basic semua di sebelah kiri. Mau fitur yang lebih ciamik ada di bagian sebelah sini biasanya. Ini yang namanya discoverability. Nggak usah kemudian kita nyari, ini menu ini taruh di mana ya? Susah, ngerepotin banget. Contoh lain Google, lihat Google itu discoverability-nya luar biasa. Begitu dibuka nggak perlu scroll, langsung kelihatan matching di tengah halaman. Lainnya putih, loh. Enak nggak itu discoverability-nya? Langsung kelihatan tombolnya juga cuma dua, search sama feeling lucky, loh. Nggak enak apa? Atau kalau desain di emailnya, coba kalau dilihat di email kita bisa lihat bahwa oh ini lihat nih sebelah kiri atas, apalagi kalau orang non Arab misalnya. Orang Indonesia kan baca dari kiri ke kanan, lihat dari kiri udah kelihatan tombolnya merah lagi, kelihatan banget tuh kompos. Nah ini namakan dengan discoverability. Padahal kalau kita pakai email, standar email itu ngapain sih? Baca sama bikin email. Bacanya di tengah ini. Kelihatan banget discoverability-nya. Gampang ditemukan. Ini kelihatan banget ada di sini. Kalau zaman sekarang kalau dipencet tiba-tiba muncul tab baru juga kelihatan dengan mudah. Coba kalau muncul tabnya ternyata di bawah harus scroll dulu ke bawah. Nah, ini namanya discoverability. Jadi bagaimana caranya kita menaruh fitur-fitur kita yang penting. Bagaimana caranya kita menaruh feedback kita yang penting, yang basic, yang penting. Itu sedemikian rupa supaya mudah untuk langsung ditemukan oleh user kita. Itulah yang namanya discoverability. Nah, harapan saya ini akan membantu kalian untuk kemudian memikirkan. Bagaimana sih kemudian, bukan memikirkan, membantu kalian untuk memikirkan mana fitur-fitur saya yang sifatnya basic, yang sifatnya bisnis value-nya paling penting. Kemudian mana fitur-fitur feedback-feedbacknya yang juga bisnis value-nya penting. Itu yang harusnya discoverability-nya paling tinggi. Nah, kurang lebih itu aja terkait discoverability.
Nanti kita masuk ke bagian video yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah konsep affordance atau principle affordance. Jadi, apa itu affordance? Jadi, konsepnya seperti ini. Affordance itu bisa dikatakan adalah sebuah relasi antara manusia dengan suatu objek. Jadi, misalnya apa? Misalnya, oke, ambil contoh kasar deh. Sebentar, misalnya kita bicara mouse ini deh. Ya, mouse ini bisa saya apain? Mouse ini bisa saya klik. Bisa saya klik yang ini. Bisa di scroll, bisa saya lempar, bisa saya apa? Bisa saya angkat, bisa saya pasang ke kanan ke kiri dan macam-macam. Nah, ini semua adalah affordance. Atau kursi. Kursi, misalnya kursi. Saya lagi duduk di kursi. Saya bisa ngapain dengan kursi ini? Saya bisa duduk di kursinya. Saya bisa mungkin kelihatan ini saya bisa angkat kursinya seperti ini. Ini saya bisa angkat. Kemudian saya bisa geser kursinya kemanapun saya suka. Saya bisa lempar kalau saya mau. Kebetulan saya cukup kuat untuk melempar kursi ini. Saya bisa berdiri di atas kursi, nggak perlu saya tunjukkan, malas juga. Saya bisa apapun itu. Jadi itulah yang namanya relasi, itu namanya affordance. Jadi affordance itu secara singkat adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan suatu objek. Nah, hal yang sama juga berlaku di dunia aplikasi. Aplikasi dengan kita pasti punya affordance. Misalnya, untuk Word, paling simpel untuk Word. Untuk Word kita bisa apa? Kita bisa ngetik, berarti Word punya affordance ngetik. Kita bisa apa lagi di Word? Kita bisa nge-save, affordance nge-save. Kita bisa apa lagi di Word? Kita bisa buka file, affordance buka file. Kita bisa apa lagi di Word? Kita bisa ganti font, kita bisa ganti paragraf, kita bisa atur style, kita bisa atur spacing dan macam-macam. Contoh lain sekarang di sosial media, Instagram, kita bisa, saya nggak punya Instagram. Contoh lain, Facebook, saya punya Facebook. Kita bisa ngapain di Facebook? Kita bisa login, kita bisa logout, kita bisa add friend, kita bisa send message, kita bisa baca message, kita bisa join club, join group, kita bisa send message ke teman, kita bisa nulis di timeline, apapun itu, ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan di Facebook. Nah, makanya segala hal yang bisa kita lakukan di Facebook itu namanya affordance Facebook. Segala hal yang tidak bisa kita lakukan di Facebook berarti dia bukan affordance dari Facebook itu sendiri. Nah, tentunya affordance itu menurut Norman, affordance itu ternyata ada banyak jenisnya. Ada yang namanya, Norman mengatakan ada yang namanya actual affordance. Actual affordance itu adalah affordance sebenarnya dari suatu objek. Jadi kalau tadi Facebook itu benar-benar bisa add friend, atau kalau Word di Word itu bisa ngetik. Kita tahu Word bisa ngetik. Word itu bisa apa namanya? Bisa ganti font, bisa ganti paragraf dan macam-macam. Itu actual affordance, sesuatu yang benar-benar dimiliki oleh Word. Jadi kalau dikatakan kayak fitur yang sebenarnya, fitur yang sesungguhnya. Nah, tapi di sisi lain, ada yang namanya kemudian dikenal perceived affordance. Perceived affordance itu adalah sudut pandang kita mengenai apa yang bisa kita lakukan terhadap objek itu. Jadi saya sih berpikir di Word itu kita bisa nge-save. Saya berpikir di Word itu kita bisa ngeload. Saya berpikir di Word itu kita bisa ngetik. Saya berpikir di Word itu kita bisa ngeprint dan macam-macam. Nah, apa perbedaan antara perceived affordance dengan actual affordance? Bedanya adalah di actual affordance itu memang sesuatu yang benar-benar dimiliki oleh Word atau oleh produk kita. Perceived affordance itu adalah yang ada di kepala kita. Jadi masih di kepala kita, kita belum benar-benar membuktikan. Itu kalau contoh lain biar gampang, misalnya kayak pintu. Ada pintu yang ya pintunya sebenarnya terkunci. Actual affordance-nya pintunya terkunci. Nah, itu actualnya. Secara nyata pintunya sebenarnya terkunci. Tetapi kita, karena kita nggak tahu, kita berpikir, oh pintunya terbuka. Itu yang namanya perceived affordance. Kemudian ketika tangan kita memegang gagang, kemudian gagangnya kita putar, kemudian pintunya tidak terbuka, disitulah perceived affordance kita berubah menjadi actual affordance. Karena sekarang kita tahu, oh pintunya ternyata terkunci. Jadi kalau kayak pertama kali kalian menggunakan aplikasi, maka disitulah perceived affordance muncul. Pertama kali menggunakan Photoshop, disitulah perceived affordance muncul. Oh ini bisa buat ganti warna,
bisa buat ganti wajah, bisa buat ngilangin jerawat, bisa buat motong, bisa buat gabungin dua gambar. Itu perceived affordance. Nah, ketika kita baru benar-benar menggunakannya, barulah kita bisa membuktikan perceived affordance kita itu benar atau salah. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi bagi Norman mengatakan bahwa ada loh yang namanya hidden affordance. Hidden affordance itu apa? Hidden affordance itu adalah actual affordance yang dimiliki oleh suatu produk tapi tidak diketahui oleh penggunanya. Contoh, berapa banyak yang tahu bahwa kita bisa bikin daftar isi dengan otomatis di Word? Berapa banyak yang tahu bahwa kita bisa bikin kita bisa koneksikan Excel dengan Word untuk bikin amplop undangan? Berapa banyak yang tahu kalau kita bisa bikin daftar pustaka secara otomatis? Berapa banyak yang tahu kalau kita bisa spelling grammar, bahkan kita bisa buka dictionary di Word? Berapa banyak yang tahu kalau kita bisa bisa masukkan caption secara otomatis, bahkan kita bisa ngonekin caption itu kemana-mana? Baru tahu? Belum tahu? Nah, ketika kalian, ternyata bisa ya? Ternyata bisa ya? Nah, di situ apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah perceived affordance kita mengatakan bahwa, Word itu nggak bisa bikin daftar isi. Nggak punya dia affordance daftar isi. Nggak punya dia affordance daftar pustaka. Ini namanya perceived affordance kita. Padahal actual affordance-nya dia punya. Dia punya daftar isi, dia punya daftar pustaka, dia punya mail merge, dan macam-macamnya. Tapi perceived affordance kita mengatakan dia nggak punya. Nah, ketika kemudian perceive kita mengatakan dia nggak punya, padahal actualnya dia punya, disinilah muncul yang namanya hidden affordance. Ada suatu affordance yang dimiliki, tapi kita nggak pernah sadar. Di sisi lain, ada yang lebih menarik lagi, ada yang namanya false affordance. False affordance terjadi ketika apa yang kita pikirkan berbeda dengan kenyataan. Kayak tadi, kayaknya pintunya terbuka, ternyata terkunci. Ini harusnya buat nge-save, ternyata buat delete. Ini harusnya buat ngedit, ternyata buat ngedelete. Ini harusnya buat ngeload, ternyata buat nge-save. Ini namanya false affordance. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, terus buat apa kita tahu banyak affordance macam-macam seperti ini? Nah, yang perlu kalian perhatikan, kenapa kita perlu tahu ada 4 jenis affordance seperti ini? Yang perlu kita perhatikan adalah, 1, jangan sampai fitur yang sifatnya basic jadi hidden. Makanya tadi ada aspek discoverability. Fitur basic, mau ngetik aja kita nggak tahu, di Word bisa ngetik toh. Bayangin aja kayak gitu. Di Word bisa ngetik toh. Di Instagram bisa posting foto toh. Di Twitter kita bisa nge-tweet toh. Di Facebook bisa add friend toh. Please lah, itu fitur basic. Kalau orang sampai nggak ngerti bahwa kita bisa kayak gitu, maksudnya apa? Aplikasi apa itu loh? Berarti dia pasti punya masalah dengan discoverability-nya minimal. Sehingga jangan sampai fitur yang sifatnya basic hidden. Kalau fitur yang tidak basic hidden itu nggak apa-apa. Kayak tadi saya bilang, nggak semua orang tahu bahwa Word itu bisa daftar pustaka. It's okay, yang penting orang bisa ngetik. Nggak semua orang tahu bahwa kita bisa bikin daftar isi otomatis di Word. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa ganti font. Yang penting kita bisa main paragraf. Tapi kalau yang hal-hal simple seperti ini orang nggak tahu, sampai hidden affordance, itu bahaya. Makanya ketika membuat aplikasi, pastikan aplikasi kalian, fitur-fitur yang basic, jangan sampai hidden affordance-nya. Dia harus ditonjolkan justru. Dia harus, tadi kaitannya dengan discoverability, dia harus punya discoverability yang bagus. Itu yang pertama perlu kalian perhatikan. Kedua, kita bicara false affordance. Kalau bisa, dalam membuat aplikasi, tolong diminimalisir false affordance-nya. Jangan sampai orang berpikir, ini bisa ngeprint, ternyata nggak bisa ngeprint. Itu kan lucu. Dari mana orang punya pikiran bisa ngeprint? Pasti ada tanda-tandanya kan. Ketika kita pertama kali pakai aplikasi, kita pingin dong perceived affordance kita tuh jarang salahnya. Makanya kita harus bisa membuat aplikasi kita menghindari false affordance. Sesuatu yang memang tidak ada, jangan sampai orang berpikir itu ada. Memang ini nggak bisa buat ngeprint, berarti jangan sampai orang berpikir dia bisa ngeprint. Di sisi lain juga jangan sampai hidden, ini bisa ngeprint tapi dan itu ternyata fitur basic, ternyata nggak kelihatan, itu juga sama salahnya. Makanya false affordance itu menyebalkan. Orang kira, ini harusnya buat ganti warna nih. Kok nggak ganti warnanya? False affordance, nyebelin. Bikin orang agak lama belajarnya. Ini harusnya buat ganti font ini. Kok nggak ganti font ini? Kok fontnya nggak sesuai harapan saya? Kok kayaknya nggak ada perubahan ya? Nah, itu false affordance. Itu nyebelin juga. Makanya kuncinya apa? 1, tadi saya bilang, pastikan hidden affordance itu
minimal lah, apalagi untuk aplikasi yang sifatnya, fitur yang sifatnya utama. Fitur yang sifatnya business value-nya paling tinggi itu jangan sampai hidden. Di sisi lain, coba minimalisir jumlah false avoidance yang terjadi. Karena kalau ada false avoidance, itu tadi seperti orang buka pintu, ternyata pintunya kekunci. Itu nyebelin. Kalau sejak awal dia tahu itu terkunci, itu enak. Kalau sejak awal dia tahu itu terbuka, itu enak. Nah, makanya kuncinya adalah bagaimana mendesain supaya false avoidance itu hilang. Bagaimana kuncinya supaya mendesain supaya hidden avoidance itu juga nggak kebanyakan. Sekali lagi, terutama untuk fitur-fitur yang sifatnya basic. Itulah sebabnya kenapa kita butuh untuk memastikan itu. Karena tanpa pengetahuan avoidance yang bagus, kita akan kemudian membuat discoverability dan understanding dari aplikasi kita juga jadi kurang. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa teratasi? Bagaimana supaya hidden avoidance-nya nggak bermasalah? Bagaimana supaya false avoidance-nya tidak terjadi? Ya, pertama jelas kita perlu tahu avoidance apa saja sih yang ada di aplikasi kita. Oh, ini punya fitur ini. Kita harus tahu dong. Masa nggak hafal sama fitur aplikasinya sendiri? Terus dilihat mana fitur yang paling penting. Nah, fitur yang paling penting jangan sampai hidden. Bagaimana supaya tidak hidden? Nanti ada prinsip yang lain yang bisa membantu. Kemudian false avoidance. Coba tampilkan aplikasi itu jangan sampai orang bisa salah mikir. Atau minimal diminimalisir lah. Atau setidaknya diminimalisir lah. Jangan sampai orang salah kok berulang-ulang. Itu kan nyebelin juga. Nah, makanya kalian harus tadi bisa memanfaatkan hidden avoidance untuk diminimalisir dan bisa mengurangi false avoidance itu sendiri. Nah, kurang lebih itu untuk avoidance. Ini akan masuk ke bagian yang berikutnya. Nah, dari tadi saya mencoba membahas bahwa discoverability itu penting. Bagaimana fitur yang basic itu tidak boleh sampai nggak ditemukan, sampai hidden avoidance-nya. Bagaimana feedback yang penting itu jangan sampai tadi juga hidden, itu bahaya. Kemudian kita juga kemudian saya juga menyampaikan bagaimana caranya supaya false avoidance tidak sering terjadi. Nah, salah satu kunci untuk melakukan itu adalah di sebuah prinsipal yang dinamakan signifier. Sesuai dengan namanya, signifier itu apa? Signifier itu adalah sign, yang artinya petunjuk. Sehingga dalam konteks signifier bisa dikatakan bahwa signifier memberikan petunjuk mengenai cara menggunakan suatu aplikasi, suatu produk. Ini apa? Oh, ini tombol. Ya, kita tahu. Tapi tombol buat apa? Submit. Nah, seperti itu. Cara kerjanya bagaimana? Letaknya di mana? Nah, itulah namanya signifier, sign. Sehingga dengan adanya signifier, kita mencoba untuk memberitahu kepada user kita bagaimana cara yang benar untuk menggunakan aplikasi kita. Bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan aplikasi kita. Jadi konsepnya seperti ini contohnya. Coba kalian bayangkan kalian buka aplikasi seperti ini. Tentu akan menyebalkan sekali. Kenapa? Ini ada tombol 3. Jadi kita tahu itu ada tombol. Artinya ada avoidance. Avoidance untuk ditekan. Dan dia benar-benar bisa ditekan. Artinya perceived avoidance kita minimal kita paham itu bisa ditekan. Tapi sayangnya kita tidak tahu efek atau hasil penekanannya apa. Ini kan bahaya. Ini mau ditekan apa ini? Bedanya yang kiri, yang kanan, sama yang tengah apa? Nah, jadi kan kalau kita nggak tahu itu tombol buat apa, kan bisa jadi false avoidance. Kita cuma tahu dia bisa ditekan, tapi kita nggak tahu imbasnya apa, efeknya apa. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita memberi signifier, misalnya seperti ini. Yes, no, cancel, untuk membantu kita. Oh yes, ya paham, no artinya nah. Ini namanya signifier, as simple as that. Sebuah teks untuk membantu kita memahami apa sih fungsi tombol itu. Contoh lain misalnya, kalau kita lihat di Facebook, kita akan melihat banyak sekali signifier di situ. Nggak harus dalam bentuk tombol. Misalnya, ada text box. Kita jadi tahu setiap text box itu isinya apa. Oh, text box yang ini harus dituliskan first name-nya. Yang ini last name-nya. Yang ini emailnya. Yang ini emailnya suruh tulis ulang. Ini password-nya. Oh, ini ada untuk masukkan email atau nomor. Ini untuk masukkan password. Nah, itulah fungsi signifier untuk memberitahu kita bagaimana cara menggunakan aplikasi dengan benar. Kan enak tuh itu kalau kita tahu cara makainya dengan benar, kan kita lebih tenang lah istilahnya. Kita bisa yakin nggak ada kesalahan. Nah, tetapi signifier itu jangan dipikir cuma teks. Itu yang salah. Signifier itu tidak harus pakai teks, bisa pakai logo. Misalnya logo untuk edit, logo untuk delete. Mungkin kalian sudah familiar dengan itu ya, logo edit, logo buat apa namanya? Buat
delete, logo buat insert, create. Mungkin kalian juga familiar dengan logo buat shopping cart. Mungkin kalian juga familiar dengan hamburger menu, logonya 3 itu atau 3 ini. Nah, jadi signifier tidak harus selalu dalam bentuk teks, dia bisa dalam bentuk logo. Signifier tidak harus dalam bentuk logo, dia bisa dalam bentuk warna. Misalnya warna merah tadi, kayak yang contoh discoverability tadi, pakai Google, warnanya merah. Itu kan untuk ngasih tahu bahwa ini ada warna, ini ada sesuatu nih yang penting nih. Apa ini? Nah, itu. Makanya kan konsepnya tadi adalah what, how, dan where. Nggak harus tiga-tiganya, tapi kita bisa menggunakan signifier untuk ngasih tahu ini apa. Seperti ini first name, ini last name. Kita bisa ngasih tahu ini buat apa, nih buat connect with friends, see photos and update. Tapi kita juga bisa ngasih tahu dalam bentuk warna nih, sign up warnanya hijau, where di mana? Oh, ini ada sign up di sini. Oh, tadi kayak ini ada login di sebelah login, compose di sebelah kiri atas. Bisa pakai teks, bisa pakai logo, bisa pakai warna, bisa pakai suara. Itu juga yang kadang-kadang kita lupa bahwa signifier itu bisa pakai suara. Notifikasi, mungkin kalau cuma pakai notifikasi nggak ketahuan. Tapi kalau pakai suara, dinung, dungning, dinung, nah, gitu. Itu mungkin akan lebih kedengaran. Ada juga yang pakai gerakan. Mungkin pernah ada yang melihat notifikasinya bukan cuma pakai tulisan, tapi biasanya di game. Saya pernah pengalaman dulu main game itu notifikasinya muter terus. Wah, itu nggak berhenti-berhenti muter, itu lama-lama mengganggu mata, akhirnya saya tekan. Padahal sebenarnya saya tahu itu notifikasi nggak penting, tapi karena dia muter terus itu mengganggu mata, akhirnya kemudian saya tekan. Jadi ada banyak cara kok untuk menggunakan signifier itu. Rata-rata memang kita terbiasa menggunakan teks, tapi justru di situ kita kejebak. Makanya dengan video ini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kita nggak harus pakai teks. Kita bisa pakai logo, kita bisa pakai warna, kita bisa pakai suara, kita bisa pakai gerakan. Jadi ada banyak sekali cara untuk membuat signifier itu sendiri. Yang penting kembali ke tujuannya. Dia memberitahu apa, memberitahu bagaimana, atau memberitahu di mana. Goalnya apa? Harapan terakhirnya apa? Dengan signifier kita bisa memberitahu user ini loh cara kerja yang benar. Sehingga dengan signifier kita mencoba untuk meminimalisir hidden affordance seperti yang sudah saya sampaikan di awal video. Dan dengan signifier kita mencoba untuk meminimalisir false affordance. Jangan sampai orang punya pikiran yang salah. Nah, mungkin itu untuk signifier. Kita akan masuk, sisa berapa nih? 1, 2, 3. Kita akan masuk ke 3 lagi yang berikutnya. Nah, dengan signifier kita akan terbantu untuk mendapatkan informasi bagaimana sih cara kerja yang benar dari aplikasi kita, sehingga mental model kita terbentuk. Oh, ini untuk submit. Oh, ini first name. Mental modelnya terbentuk. Saya harus masukin first name di sini. Saya harus masukin last name di sini. Mental modelnya terbentuk. Nah, tetapi dalam dunia aplikasi terkadang kita tuh nggak tahu apa-apa. Dan karena kita nggak tahu apa-apa, kita kadang-kadang melakukan suatu kesalahan. Nah, kesalahan itu ada dua macam. Ada kesalahan yang bisa ditolerir, ada kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Sayangnya, yang tahu kesalahan itu bisa ditolerir atau tidak bisa ditolerir itu adalah aplikasinya. Lah kita sebagai pengguna kan nggak pernah tahu mana yang bisa ditolerir dan mana yang tidak bisa ditolerir. Kita nggak tahu kalau kayak ini saya giniin nanti crash. Kan saya nggak tahu, saya baru pakai gitu loh. Kalau usernya ya kalau yang bikin tahu lah. Ini harus diisi yang benar, kalau nggak diisi nanti crash. Ini harus diisi yang benar, kalau nggak diisi nanti bisa kehilangan atau apapun itu. Itu kan yang tahu kan mereka. Saya sebagai user kan nggak tahu apa-apa tentang itu. Terus gimana dong? Nah, makanya selain petunjuk yang benar, which is signifier, kita perlu juga semacam pembatas. Jadi ada petunjuk yang benar, ada juga pembatas yang salah. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ada petunjuk untuk ke jalan yang benar, tapi juga ada blokade dari jalan yang salah. Nah, itulah yang namanya constraint. Jadi sesuai dengan namanya, constraint itu fungsinya adalah untuk memblokade kita, menahan kita, mencegah kita dari perbuatan yang salah. Sehingga sekali lagi, jangan melulu memikirkan bagaimana cara ngasih petunjuk yang benar. Itu tugas signifier. Tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana mencegah orang berbuat kesalahan. Itu tugas dari constraint. Contohnya ya sederhana, seperti ini. Nah, jadi ada beberapa bagian-bagian yang diblok. Nggak boleh kita pencet, nggak boleh kita tekan, nggak boleh kita klik. Kenapa? Ya karena kalau dibiarkan diklik nanti pasti terjadi kesalahan. Atau contoh lainnya nih, nah misalnya, oke, mungkin sebagai pengantar, yang namanya blokade itu nggak harus dalam artian tidak boleh ditekan. Blokade itu bisa dengan cara yang lain lagi. Misal,
Gender. Coba kalau dibayangkan gendernya bisa diketik. Itu kan kita memungkinkan nulis macam-macam tuh. Kalau gender itu diketik, mau laki-laki, mau perempuan, mau wanita, mau pria, mau lelaki, mau jantan, mau apapun itu kan kita bisa ketik tuh. Kan malah jadi nyebelin kan itu. Makanya kemudian dibatasi. Nah, constraint itu sifatnya membatasi. Jadi bukan hanya memblokade, tapi membatasi biar orang nggak neko-neko, nggak sembarangan. Dibatasi milih cuma bisa laki-laki dan perempuan. Sama kayak tanggal lahir, dibatasi. Tanggal itu ya cuma 1 sampai 31. Dibatasi. Bulan itu ya cuma 1 sampai 12. Dibatasin tahun itu ya cuma 4 digit sekarang ini, jangan sampai 5 digit. Nah, makanya dengan adanya pembatasan itu tadi saya bilang akan mencegah kita dari melakukan perbuatan yang salah. Atau contoh lain misalnya kalau kita beli tiket, sorry ini hujan, jadi kalau suara saya kualitasnya menurun, mohon maaf. Coba kita bicara constraint. Coba kita bicara beli tiket. Beli tiket itu kan kalau kita belum bayar, misalnya di tahapan apa? Tahapan review. Kita baru nge-review apakah ini penerbangan yang tepat buat saya. Kan kalau kita belum tahu itu penerbangan yang tepat atau tidak, kita nggak bisa langsung bablas ke verifikasi kan. Jadi harus pelan-pelan. Oh, kita harus nge-review dulu, benar nggak ini penerbangan yang tepat. Kemudian nanti passengernya siapa saja, namanya siapa. Kan harus masukin KTP dan macam KTP atau paspor. Harus dibayar baru verifikasi, ya nggak? Jadi kan nggak mungkin kita baru searching tiba-tiba verifikasi tapi yang tengahnya bolong. Nah, itu namanya kemudian ada constraint. Atau kayak kalau menggunakan ATM. Kalau kita menggunakan ATM kan nggak mungkin kita bisa langsung tarik saldo, nggak mungkin kita bisa langsung cek saldo, nggak mungkin kita bisa langsung transfer. Pasti harus ada loginnya dulu, supaya nggak sembarang orang bisa melakukan sesuatu. Nah, itu juga namanya constraint. Jadi constraint itu tidak melulu harus dalam bentuk blokade, tapi bisa juga dalam bentuk pembatasan. Pembatasan pilihan, pembatasan gerak, bahkan tadi sampai benar-benar di stop total nggak boleh maju. Nah, makanya tadi signifier dengan constraint itu mereka saling bekerja sama. Yang satu ngasih tahu yang benar, yang satu membatasi yang salah. Jadi kayak search, tulisan search itu signifier, tulisan research itu signifier, tulisan review itu signifier. Tetapi dari search nggak boleh langsung ke review, dari search nggak boleh langsung ke payment, itu constraint. Jadi jangan dianggap itu 100% sama. Misalnya kayak ini, female, male itu signifier, tetapi kemudian dibikin radio button itu constraint. Ya, tapi sekali lagi keduanya punya fungsi yang mirip, yang intinya adalah membuat false affordance itu jangan sampai terjadi. Sehingga orang itu harus dikasih tahu cara kerja yang benar, dan kalau salah jangan sampai salah. Makanya ini pasangan ganda, signifier, constraint. Nah, kurang lebih itu untuk bagian constraint. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Ya, mohon maaf, ini di tempat saya mulai hujan. Jadi kalau kualitas suara saya tiba-tiba berubah dari awal yang gimana jadi gimana, itu jelas karena post production. Tapi ya mau gimana lagi, ini live di tempat saya hujan soalnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Moga-moga tidak terlalu berbeda kualitas suaranya. Harapan saya juga post productionnya tidak terlalu mengubah. Oke, berikutnya feedback. Jadi kalau kita bicara signifier, kita bicara constraint, kita bicara dua itu, sebenarnya fokus kita lebih pada membantu yang aspek goal of execution. Artinya dengan signifier, dengan constraint, kita mencoba untuk memahami cara kerja yang benar dari aplikasi kita. Jadi kita tahu eksekusinya. Signifier juga berguna saat evaluasi, tetapi bagian yang paling berguna saat evaluasi untuk menutup goal of evaluation itu adalah yang namanya feedback. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi aja, dari saya pengalaman pribadi aja, sebenarnya dalam menggunakan aplikasi yang paling serem, sesuatu hal yang paling serem dalam menggunakan aplikasi itu sebenarnya bukanlah ketika kita melakukan suatu kesalahan. Melakukan kesalahan itu serem. Saya nggak bilang melakukan kesalahan itu nggak serem. Melakukan kesalahan itu serem. Makanya kenapa kalau delete itu harus, tadi ada constraint. Mau delete itu ada constraint-nya, yaitu are you sure? Kan itu. Mau delete aja ada constraint-nya, are you sure? Nah, tetapi buat saya, pengalaman pribadi saya, yang paling serem dalam menggunakan aplikasi itu bukanlah melakukan kesalahan. Yang paling serem dalam menggunakan aplikasi itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan tidak ada respon apapun dari aplikasinya. Itu serem itu.
Karena di situ kemudian dalam waktu sekejap di kepala ini muncul banyak pertanyaan. Ini saya yang salah, atau sistemnya memang lama, atau memang mencetnya kurang kenceng, atau apa ini? Ya ambil contoh kayak kita naik lift. Kita naik lift, kita mencet tombol, dan tiba-tiba setelah tombol itu dipencet, nggak ada reaksi apapun. Pintunya nggak nutup, tombolnya nggak nyala, nggak terjadi apapun, nggak ada suatu feedback apapun. Itu kan serem banget tuh. Ini memang liftnya rusak, apa saya kurang keras mencetnya, apa emang liftnya saking tuanya butuh prosesor agak lama atau apa. Nah itu loh, itu makanya feedback itu penting sekali sebenarnya. Orang belajar itu memang pertama dia harus nyoba-nyoba, dan supaya bisa nyoba-nyoba, discoverability harus jelas, jangan sampai ada hidden affordance. Kemudian kita mencoba minimalisir false affordance, kemudian kita bantu dengan signifier, kita tahan dengan constraint. Tetapi semua itu akan percuma ketika feedbacknya tidak nyampe ke kita. Bahkan tadi nggak ada feedbacknya sama sekali. Makanya feedback ini adalah menurut Norman salah satu hal yang paling penting untuk membantu kita belajar menggunakan aplikasi. Karena yang membuat kita belajar itu bukan cuma sekedar kita nyobanya, tapi kita paham dengan hasil dari percobaan kita itu. Itulah kuncinya mempunyai feedback yang bagus. Nah, makanya feedback yang bagus itu seperti apa? Feedback yang bagus itu pertama ya harus direct. Mencet langsung keluar feedbacknya. Gitu loh, enak. Jangan mencet sekarang keluar feedbacknya 10 jam lagi. Itu ya serem banget itu. Ya. Kita tekan sesuatu, kita apa? Misalnya kita mau geser misalnya buka tampilan foto, kemudian mau dibuka tampilan foto di Photoshop, mau kita geser ke bawah atau mau kita perlebar frame-nya. Ya pinginnya waktu kita men-stretch itu ya bergerak lah gitu loh. Atau kita lagi buka HP, ya kita lagi buka HP kemudian mau kita scroll sekarang dia nggak scroll, itu kan nyebelin banget. Scrollnya delay setengah detik, delay 1 detik aja itu udah nyebelin banget. Makanya feedback yang bagus itu dia harus langsung saat itu juga gitu loh. Jadi enak, langsung ada feedback, langsung ada kayak timbal baliknya itu langsung kita bisa tahu, oh ini ada, iya benar-benar ada sesuatu gitu loh. Dan sekedar langsung itu juga bukan feedback yang bagus. Feedback yang bagus itu dia langsung, dan di sisi lain dia juga memberikan kita informasi mengenai sistemnya itu sedang dalam kondisi apa. Dalam artian seperti ini, kalau memang kemudian misalnya kita naik lift, kalau kita lagi di lantai 1, tapi feedbacknya ngomong kita di lantai 3, itu kan serem banget loh. Ini kok kita tuh di lantai berapa sebenarnya? Itu kan nggak actual system, actual information-nya. Kita lagi di lantai 1, kemudian kita naik lantai 2. Bukannya naik lantai 2, angka 2-nya bukan yang nyala malah angka 5. Itu kan tuh, ini kita ada sampai lantai 5 nih, serem nih. Cepet banget ini. Jadi feedback yang bagus tuh gak cuma kemudian begitu dipencet, dia naik, oh naik nih. Tapi naiknya kemudian indikatornya mengatakan lantai 5, padahal kita baru dari lantai 1. Lantai 2, 3, 4-nya nggak pernah nyala. Itu kan serem banget itu. Ya, karena nggak sesuai dengan kenyataan. Begitu kita buka, oh ini lantai 5, kita turun ternyata lantai 3. Itu kan loh, ini gimana sih? Jadi feedback itu tidak hanya sekedar direct, tapi dia juga harus memberikan informasi yang sebenarnya. Misalnya yang lain contohnya, feedback, kita lagi transfer uang 10.000, kemudian feedbacknya mengatakan terkirim, padahal kenyataannya belum terkirim. Itu kan serem tuh. Atau kita ngirimnya 12.000, tapi feedbacknya mengatakan terkirimnya, maksudnya feedbacknya mengatakan terkirimnya 15.000, ternyata yang terkirim cuma 10.000. Itu kan serem. Jadi feedback itu harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kalau tidak terkirim, bilang tidak terkirim. Kalau terkirim 15.000, bilang terkirim 15.000. Kalau terkirimnya 10.000, bilang terkirim 10.000. Kan enak, gitu loh. Ya. Dan juga feedback yang bagus itu juga harus memberitahu juga, ini sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar. Bukan cuma sekedar ngasih tahu ada tulisan doang, tapi tidak dikasih tahu ini benar apa salah. Nah, itu juga tidak nyaman, karena kita tuh sama sekali nggak tahu yang kita lakukan tuh benar apa salah. Justru oleh karena itu, sistem harus membantu kita dong. Oh, yang Anda lakukan tuh salah. Oke, kan enak. Berarti saya perlu perbaikan. Oh, yang saya lakukan itu benar. Oke, kan enak gitu loh. Tapi dia cuma kasih tahu sesuatu tapi tidak menegaskan itu sesuatu yang benar atau salah. Itu juga menyebalkan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita menggunakan Visual Studio, error itu feedback yang sebenar-benarnya. Tapi kalau error yang ada di Visual Studio kita tampilkan apa adanya kepada user kita, wah, bubar mereka. Nggak akan ngerti apa itu makhluk.
404 apa? Stack Overflow apa lagi? Unidentified variable apapun itu apa sih maksudnya? Nah, makanya mendesain feedback yang bagus itu juga salah satu cara untuk mempermudah user supaya bisa understanding dengan aplikasi kita. Nah, makanya kalau kita bicara feedback, feedback itu ada 3 jenis. Ya, setidaknya versi saya. Ada positive feedback, ada negative feedback, dan ada progress feedback. Bedanya apa? Positive feedback itu adalah feedback yang diberikan ketika kita melakukan suatu tindakan dengan benar. Artinya kalau kita login dan itu benar, maka feedbacknya adalah kita pindah ke halaman home misalnya. Atau kalau 1 tambah 1, maka positive feedbacknya adalah 2. Atau kalau misalnya kita transfer uang, itu transfer uangnya terkirim dengan benar, maka kemudian muncul feedback uang berhasil dikirim. Atau kalau kita bikin account, maka keluar feedback akun berhasil dibikin. Itu positive feedback. Feedback yang menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dan biasanya ini adalah hal yang paling pertama dilakukan oleh desainer, membuat positive feedback. Nah, tetapi kita harus akui tidak semua yang dilakukan itu salah. Dilakukan itu benar. Makanya ada yang namanya tadi false affordance, sesuatu kesalahan karena kita punya pola pikir yang salah. Nah, disinilah kita butuh yang namanya negative feedback. Negative feedback adalah feedback yang diberikan ketika kita melakukan kesalahan. Error 404 misalnya, atau nama yang Anda cari tidak ditemukan, password dan username-nya tidak tepat, username yang sudah diberikan, username yang Anda berikan sudah pernah dipakai orang lain, password kurang panjang, password kurang kuat, apapun itu adalah negative feedback. Jadi orang itu harus dikasih tahu kalau dia salah. Dan dia juga harus dikasih tahu kalau dia benar. Makanya ada positive feedback, ada negative feedback. Yang terakhir ada progress feedback. Jadi memang benar progress feedback. Jadi gini, memang benar ada suatu pekerjaan yang langsung bisa dilakukan saat itu juga. Contoh, kita mau login pindah halaman, itu bisa langsung itu pindah halaman, itu bisa. Enggak kencang ya? Nah. Itu langsung bisa pindah halaman. Tapi ada juga yang kalau kita login username-nya salah, password-nya salah, itu dia tidak pindah halaman, langsung keluar hasilnya. Itu bisa terjadi. Tetapi kita harus sadari bahwa ada proses-proses yang memakan waktu. Contoh, pindah file. Kita mau pindah film kita, besarnya 20 GB, mau kita pindah dari satu folder ke folder lain, atau mau kita pindah dari hard disk kita ke eksternal hard disk kita. Kalian harus sadari, pindah 20 GB itu nggak mungkin dalam waktu tes gitu tiba-tiba pindah. Itu sangat tidak mungkin. Tetapi kan nggak mungkin karena dia belum selesai maka nggak ada tulisan file berhasil dipindah. Itu kan nggak mungkin. File berhasil dipindah itu kan tulisan yang muncul ketika sudah selesai. File berhasil dipindah, tulisannya harusnya muncul setelah selesai. Nah kalau belum selesai terus apa? Nggak dimunculin apa-apa. Itu ya serem. Ini benar-benar dipindah nggak sih? Ini benar-benar saya salah mencet nggak sih? Ini file saya jadi ganti folder nggak? Dan macam-macam. Nah, ada beberapa proses yang memang tidak bisa langsung. Transfer uang, cari jadwal penerbangan, cek ke database hasil searching, apapun itu memang suatu proses yang tidak bisa selesai dengan langsung. Dan karena tidak bisa selesai dengan langsung, makanya kemudian positive feedback-nya belum bisa muncul, wong itu belum tentu sukses. Negative feedback-nya juga nggak bisa muncul, wong itu belum tentu gagal. Nah, dalam momen seperti inilah kita butuh yang namanya progress feedback. Jadi feedback yang menampilkan progres kita, 10%, 20%, 50%, misalnya itu. Atau yang paling standar deh, icon muter-muter, menunjukkan bahwa dia lagi muter, dia masih kerja. Nah, ini adalah suatu feedback yang bagus. Biasanya progress feedback kita pakai untuk tadi suatu proses yang memang memakan waktu. Tidak mungkin dipositifkan karena belum tentu benar, dan tidak mungkin dinegatifkan karena belum tentu salah. Sehingga feedback yang paling tepat dalam situasi seperti ini adalah progress feedback. Nah, untuk membuat negative feedback itu juga ada tipsnya. Dalam membuat negative feedback, tipsnya adalah pertama, user harus tahu kalau dia salah. I know I am wrong. Itu paling penting itu dulu yang pertama. Jadi kalau tahu dia salah, itu minimal ada semacam realisasi. Oh, ini tindakan salah.
I know I'm wrong. Jadi bikin tulisan error gede itu minimal, paling minimal kalian bisa bikin seperti itu. Error. Kalau mau bikin negatif feedback, error, salah. Anda melakukan kesalahan, nah, itu loh. Yang penting dia tahu kalau itu salah. Itu kunci pertama ketika mau bikin negatif feedback. Yang penting dia tahu dia salah. Nah, kalau mau dibikin lebih bagus lagi, maka naikkan ke level berikutnya. Salahnya apa? Salahnya internet belum tersambung. Username dan password tidak sama. Username-nya kurang panjang, username-nya kurang kuat. Nah, seperti itu. Dikasih tahu. Jadi nggak hanya Anda salah, tapi dikasih tahu juga salahnya apa. Nah, kalau mau bikin negatif feedback yang lebih keren lagi, yang lebih bagus lagi, bikinlah negatif feedback yang I know how to fix it. Jadi nggak cuma sekedar error, nggak cuma sekedar username kurang strong, tapi dikasih tahu cara untuk membenarkannya. Tambahkan alphanumerik misalnya. Password dengan username tidak sama, username dan password tidak match. Coba pastikan username dan password terketik dengan benar. Kan enak seperti itu. Pastikan case sensitifnya tidak hidup. Pastikan kabel internetnya tertancap. Pastikan internetnya nyala. Pastikan URL yang Anda masukkan dengan benar. Nah, itu namanya cara bikin negatif feedback yang bagus. Jadi negatif feedback yang bagus memberitahu user kalau dia salah, memberitahu user salahnya apa, dan memberitahu user gimana cara membenarkan. Nah, makanya harapan saya, kalian bisa deh bikin negatif feedback yang bagus. Kenapa saya bikin ini satu slide sendiri? Karena saya sering mengalami mahasiswa saya itu terlalu fokus ke positive feedback, sehingga lupa dengan negatif feedback itu sendiri. Apalagi progress feedback, kadang-kadang malah nggak dibuat. Makanya harapan saya kalian jangan terjebak dengan pola pikir itu. Tidak semua kejadian itu positif. User itu bisa salah. Tapi user bisa belajar dari kesalahan. Caranya, kasih tahu kalau dia salah, kasih tahu salahnya apa, kasih tahu cara benernya. Understanding. Pasti keren aplikasinya. Kita lihat contoh. Misalnya ini, saya biasa dulu nyoba nih. Saya ketik post, saya ketik ini adalah tes, ketika saya klik post, hasilnya kemudian muncul ini adalah tes. Nah, ini feedback langsung. Jadi jangan terus saya klik, keluarnya 1 jam lagi. Itu nyebelin. Tapi kalau emang oke lah, keluarnya 1 jam lagi gak apa, kasih progress feedback yang muter-muter itu sehingga kelihatan oh ini masih mikir, masih proses. Makanya kalau itu tidak bisa direct, kasih progress feedback, orang akan lebih tenang hidupnya. Nah, ini contoh negatif feedback. Nih dikasih tahu incorrect email, langsung sadar warnanya merah itu kan, jadi jelas oh ini salah. Salahnya apa? Incorrect email loh, langsung dikasih tahu salahnya apa. Ya, make sure that it is typed correctly. Nah, dikasih tahu cara benerinnya. Jadi namanya negatif feedback yang sempurna. Tahu kalau itu salah, tahu salahnya apa, kemudian tahu cara benerinnya seperti apa. Contoh lain, ini. Tahu kalau ini salah. Tahu juga salahnya apa? This page isn't available. Ya, cuma di sini memang tidak dikasih tahu cara benerinnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, karena sekali lagi yang paling penting dalam membuat negatif feedback itu adalah tahu dia salah dan tahu salahnya di mana. Karena memang tidak semua feedback itu ada cara membenarkannya. Tapi saya yakin semua negatif feedback itu pasti bisa ngasih tahu salahnya di mana. Itu pun ya hindari menggunakan error 404, error 501. Please lah bikin negatif feedback itu yang mudah dipahami. Error 404 itu apa? 501 itu apa? Stack Overflow itu apa? Jangan dikasih feedback-feedback yang malah bikin orang bingung setelah baca. Ya, kurang lebih itu feedback. Terakhir kita akan membahas mengenai mapping. Nah, terakhir prinsipal yang berikutnya adalah yang namanya mapping. Menurut Norman, suatu aplikasi yang bagus itu punya mapping yang bagus. Nah, maksudnya mapping apa? Mapping itu sebenarnya adalah relasi antara suatu objek dengan objek yang mengontrolnya, atau antara remote dengan objeknya. Jadi kalau remote dengan objek itu diatur yang bagus mappingnya, diatur yang bagus koneksinya, itu akan lebih membuat orang mudah untuk belajar. Contohnya misalnya seperti ini, mungkin memang agak susah menjelaskan kalau pakai definisi ya, tapi kalau pakai ini akan lebih enak. Nah, mari kita bayangkan, ini kalau yang tidak paham, ini kompor, ini pengontrol yang buat nyalain kompornya, ini adalah kompornya, ini adalah kompornya, ini yang buat nyalain kompornya. Oke, mari kita lihat kompor yang sebelah kiri. Di kompor yang sebelah kiri, kita punya 4 kompor, dan kita punya 4 tombol, artinya nggak ada masalah, 4 tombol mengatur 4 kompor. Tapi mari kita coba perhatikan.
Kira-kira kompor yang sebelah kiri atas ini dinyalakan pakai tombol yang sebelah mana? Nah, supaya kita tahu, kita coba-coba. Kan seperti itu. Nggak masalah, kita coba-coba, kemudian nanti kita jadi hafal. Yang tombol ini buat yang mana, tombol ini buat yang mana, kok tombol knop ini buat yang mana, knop ini buat yang mana, dan seterusnya. Nggak ada masalah. Tapi, bisa nggak sih kita bikin lebih usable, bukan useful, lebih usable. Contohnya, nih, kalau kita taruh seperti ini. Nah, mental model kita, kembali ke mental model. Mental model kita kan harusnya bisa mengatakan, oh, logikanya ini harusnya yang ini. Kanan atas ya kanan atas. Kiri bawah ya kiri bawah, kanan bawah ya kanan bawah. Nah, logikanya seperti itu. Nah, ini yang kemudian dinamakan dengan mapping. Jadi antara yang dikontrol, ini yang dikontrol, dengan yang mengontrol, itu ada koneksi yang intuitif, ada koneksi yang logis. Kalau yang ini memang ada, ini pengontrol, dengan yang dikontrol koneksinya tidak logis. Akibatnya apa? Butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk membangun mental model. Nah, makanya kalau bikin aplikasi, kita usahakan bikin mapping itu yang intuitif. Nah, makanya contohnya seperti apa? Nih contohnya. Kalau kita bikin, mungkin pernah main apa? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Balap mobil di games, mobil-mobil. Karena main balap mobil di games. Kalau kalian nggak punya joystick, kalian biasanya mainnya pakai keyboard. Kalian biasanya mainnya pakai apa namanya? Ya, kalaupun pakai joystick, kalau bukan joystick yang pakai analog juga nggak akan kerasa. Apalagi kalau bentuk setirnya nggak seperti ini. Kaitannya apa, Pak? Kaitannya seperti ini. Kalau kita mau belok, kalau kita pakai keyboard, keyboard itu kan pilihannya cuma dua, ditekan sama nggak ditekan. Jadi kalau kita tekan kanan ya cuma tekan kanan sama nggak ditekan kanan. Akibatnya apa? Kalau belok, kadang-kadang beloknya seperti ini. Ujung, ternyata terlalu belok, akhirnya harus dicopot baliknya seperti ini. Dipencet lagi, baliknya seperti ini. Sehingga kadang-kadang kalau kalian main balap mobil, tapi pakai keyboard, kalau belok itu jadi seperti ini bentuk mobilnya. Kenapa seperti ini? Karena kita nggak bisa ngambil sudut tengah-tengah. Beda kalau pakai setir. Setir itu kita bisa, oh ini belokan tajam, seperti ini. Nah, oh ini belokannya nggak terlalu tajam, seperti ini. Nah, jadi enak mappingnya. Kalau tajam ya ditajemin, kalau nggak terlalu tajam ya santai aja. Kan gitu. Itu perbedaannya dengan keyboard. Keyboard itu cuma adanya ditekan sama nggak ditekan. Nggak bisa kemudian ditekan setengah, ya nggak bisa. Keyboard nggak ngerti istilah ditekan setengah itu. Nah, makanya mappingnya lebih intuitif ketika menggunakan setir. Makanya kenapa lebih asik pakai setir, lebih asik pakai kalau main di time zone itu lebih asik. Karena mappingnya mendekati dengan kenyataan, mappingnya natural, mappingnya intuitif. Kalau mainnya gini kan nggak intuitif, nggak terlalu asik. Nah, ini contoh mapping yang mendekati kenyataan. Contoh lain ini, nah kalau di game nih standar ASDW, standar pakai panah, mau maju pencet depan, mau mundur pencet belakang, kan enak itu. Bahkan nggak usah pakai panah deh, pakai ASDW aja kan juga letaknya enak itu, ya kan? Ini lebih di depan, jadi ini mau maju, ini mau mundur, ini kiri, ini kanan. Itu kan mapping yang sangat-sangat sempurna sekali. Coba kalau kalian bikin tombolnya pakai key quer atau ASDF, pakai ASDF. ASDF itu kan jadinya ini maju yang mana, mundur yang mana, agak mikir, agak lebih lama. Tapi karena pakai ASDW, ASWD, WASD, makanya jadi jelas. W itu karena di depan pasti maju. S karena lebih di belakang pasti mundur. A di kiri, D di kanan. Kan enak. Apalagi pakai yang tombol panah. Makanya kenapa kalau di game-game pakai keyboard nggak pernah maju mundurnya pakai ASDF, nggak pernah pakai ZXCV, pasti pakai ASDW. Atau kalau mau lebih natural, pakai point and click, pakai mouse. Kita klik kemana dia ke situ, kita klik kemana dia ke situ. Itu lebih natural lagi. Mapping yang bagus. Contoh lain lagi. Nah, misalnya seperti ini. Kan enak ini. Mau naikin temperatur, ya tinggal pencet atas. Logika dong, orang kalau mau naikin ke atas, mau nurunin ke bawah. Nah, itu logis. Itu mapping. Orang mau naikin ke atas, mau naikin turunin ke bawah. Itu logis. Jangan kemudian naikin malah ke bawah, nurunin malah ke atas. Itu lebih nyebelin lagi. Ini malah lebih enak lagi, pakai tanda plus sama minus. Jadi lebih kelihatan. Ada plus, ada minus. Atau pakai tombol volume. Volume itu kan jelas, ke kanan makin keras, ke kiri makin pelan. Kenapa? Karena kan standarnya dulu dalam bentuk-bentuk tape dan macam-macam dulu kan tombolnya pakai yang seperti ini, knop. Knop itu kan makin kanan makin kenceng, makin kiri makin
lambat. Makanya otomatis kalau makin ke kanan, makin keras, makin ke kiri, makin pelan. Itu mapping. Atau mau yang lebih bagus lagi, main pakai Wii, main pakai Kinect, tangan ke atas itu juga ikut ke atas, tangan ke bawah itu ikut ke bawah, kita gerak ke kanan, dia ikut ke kanan, kita gerak ke kiri, dia ikut ke kiri. Nah, ini mapping. Jadi sekali lagi, mapping itu adalah bagaimana kemudian kita mencoba untuk membuat aplikasi kita itu antara apa yang kita pakai buat ngontrol dengan pengontrolnya, dengan yang dikontrol itu menjadi suatu kesatuan yang mudah dipahami. Mau ngerasin ya harusnya ke atas atau ke kanan. Mau memperkecil ya harusnya ke kiri atau ke bawah. Atau misalnya bahkan mungkin ada juga tuh aplikasi yang kayak apa ya? Bukan aplikasi istilahnya apa? Kayak baca buku, next page. Next page itu kan biasanya kalau misalnya halaman buku, next page itu kan nextnya di sebelah kanan. Oh sorry, kalau dari layar kalian berarti di sebelah sini. Next page-nya. Kemudian previous page-nya di sebelah sini, kalau dari sudut pandang video. Kebetulan kan kameranya dibalik. Nah itu kan enak. Next page itu ke kanan, previous page itu ke kiri. Seperti kita baca buku kan ke kanan itu halaman baru, ke kiri halaman yang lama. Kecuali baca buku komik. Komik itu kan dari kanan ke kiri. Kalau orang Indonesia normal kan ke kiri ke kanan. Itu juga mapping. Apalagi misalnya nonton video progress barnya semakin ke kanan semakin lama, semakin nambah waktunya, semakin ke kiri semakin sedikit waktunya, itu juga mapping. Jadi mapping itu tadi saya bilang adalah relasi antara pengontrol dengan yang dikontrol. Kalau pengontrol dengan yang dikontrol itu dalam relasi yang natural, tentu akan membuat kita lebih mudah untuk belajar bagaimana cara kerja dari aplikasi itu. Karena sekali lagi, tidak semua barang itu bisa dipegang langsung. Dan inilah salah satu yang sering kejadian di dalam sebuah aplikasi. Mau nggak mau kita harus pakai mouse. Mau nggak mau kita harus pakai joystick. Mau nggak mau kita harus pakai keyboard. Nah, makanya kita harus bikin keyboard, joystick, dan mouse kita mappingnya senatural mungkin dengan dunia nyata kita. Kalau tidak, ya itu akan mempersulit kita dalam menggunakan aplikasi. Makanya kenapa ada yang bilang gesture touch itu sekarang adalah salah satu gestur yang paling, sorry bukan gestur, input yang paling bagus karena dia benar-benar menggambarkan bagaimana menggunakannya seperti dunia nyata. Jadi kita nggak seperti menggunakan mouse, kita nggak seperti menggunakan keyboard, tapi kita langsung menekan di HP kita. Gestur itu salah satu hal yang paling bagus. Ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, naik turun, memperbesar ya kayak kita mau seperti ini, memperkecil ya kayak kita mau seperti ini. Ya, tapi itu mapping. Sekali lagi, kalau kita kembali ke awal, kenapa sih ada 7 prinsipal Norman? Karena kita ingin bikin desain yang bagus, desain yang good, desain yang usable, bukan cuma useful tapi usable. Dan menurut Norman, desain yang usable adalah desain yang discoverability dan desain yang understanding. Memperkecil jurang eksekusi, memperkecil jurang evaluasi. Sehingga kuncinya apa? Konseptual model harus menggambarkan secara sederhana, tapi benar dari aplikasi kita. Discoverability, pastikan aplikasi yang, fitur yang penting mudah ditemukan. Pastikan feedback yang penting mudah ditemukan. Affordance, minimalisir hidden affordance, dan terutama untuk fitur yang penting, dan minimalisir false affordance. Caranya, signifier untuk membantu cara bekerja, constraint untuk menghalangi cara yang salah, feedback untuk kemudian memberitahu kita kondisi, baik itu yang positif, negatif, maupun progres, dan yang terakhir, mapping yang natural yang juga akan membantu kita untuk lebih mudah memahami eksekusi dari sebuah aplikasi. Nah, itu dengan Norman. Sekali lagi, masih banyak Schneiderman, Tognazini, OS X, Microsoft, design pattern, carousel, accordion, dan macam-macamnya. Saya hanya berbagi satu prinsip yang paling menyenangkan buat saya. Tidak harus selalu kalian setuju dengan saya. Kalian mungkin menemukan prinsip lain yang lebih menyenangkan, pattern lain yang lebih berguna. It's okay buat saya. Tapi jika ada yang tertarik dengan Norman atau ingin belajar lebih lanjut, kontak saya seperti biasa. Saya tidak pernah masalah dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.